Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilai mansub, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini tak henti-hentinya khatib berwasiat, yang mana wasiat ini terutama ditujukan untuk diri khatib pribadi dan selanjutnya kepada seluruh jamaah yang hadir, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Kalau seandainya kita melihat sejarah bagaimana Islam bisa berkembang secara pesat, salah satunya disebabkan adalah sikap yang dimiliki oleh Nabi. Salah satunya adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi, yaitu beliau memiliki sifat yang optimisme. Sebagai contoh, kalau seandainya kita melihat beberapa peperangan yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal dalam perang Badar, lebih kurang pasukan yang dimiliki oleh Nabi sebanyak 300 orang melawan 1000 bahkan ribuan pasukan pada saat itu yang berada di kota suci Makkah. Namun melihat banyaknya musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak gentar dan bahkan beliau membakar semangat kaum muslimin pada saat itu. Rasa optimis inilah yang menjadikan kemenangan dan menjadi salah satu kunci yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga memenangkan peperangan pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah agar kamu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan olehnya. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Coba kita bayangkan dalam perjuangan berikutnya, yaitu pada saat peperangan Khandaq. Padahal kaum muslimin di kota suci Mekah saat itu hanyalah sedikit, dan yang dilawan adalah kaum musyrikin yang sangat banyak pada saat itu. Lagi-lagi sikap optimis yang dimiliki oleh Nabi yang memenangkan peperangan tersebut. Kemudian kalau seandainya kita melihat generasi selanjutnya, yaitu generasi para sahabat pun memiliki sikap yang sama dalam setiap mengambil keputusan atau setiap peperangan besar yang diikuti olehnya. Tetap saja rasa optimisme bersarang dalam hati para sahabat yang mulia dengan tekad ish kariman aw mut syahidan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Kita lihat lagi bagaimana dahsyatnya optimisme yang dimiliki para generasi pasca sahabat, atau generasi ini kita kenal dengan generasi tabi'in. Warisan ini telah dipraktikan dengan elegan oleh Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Walaupun di kemudian hari optimisme kaum muslimin mulai surut akibat lebih mementingkan ego dan materi yang telah mampu mengalahkan sikap optimisme. Dunia pun kemudian memuji bagaimana sikap optimis yang dimiliki salah seorang pejuang, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih, membela dan menguatkan ajaran Islam, bahwa Islam sejatinya adalah agama yang mengajarkan nilai optimisme dalam menyongsong setiap sendi kehidupan. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah tercatat bahwa ada ruang kosong yang kurang dimanfaatkan kaum muslimin untuk memupuk semangat optimisme. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, ruang kosong itu adalah membangkitkan kembali ilmu pengetahuan sebagaimana pada saat kepemimpinan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Rasa optimisme itu justru diambil oleh orang-orang barat melalui semangat menuntut ilmu pengetahuan, padahal agama Islam itu berlandaskan iman, Islam dan juga ihsan. Optimisme itu sendiri adalah bagian dari praktik nilai ihsan. Oleh sebab itu, marilah kita mengingat kembali salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bagaimana pentingnya sikap optimis yang harus senantiasa terpatri dalam diri kita. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal,
maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan yang cepat. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Kemudian kita pun bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah menarik dan inspiratif yang terdapat di dalam Al-Quran tentang kedahsyatan optimisme. Di antaranya adalah kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan hiu, kisah Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah, yang mana pada saat itu beliau di usia yang senja, dia minta kepada Allah agar dikaruniakan seorang keturunan. Lalu kita juga bisa melihat kisah Nabi Ibrahim yang selalu optimis menghadapi rintangan, dan juga bagaimana optimisnya Nabi Nuh dalam berdakwah, walaupun pada saat beliau berdakwah hanya segelintir orang saja yang beriman kepadanya. Nilai-nilai optimisme harus kembali kita senantiasa tanamkan dalam diri kita. Sebagai orang tua pun harus mendorong anaknya belajar dengan perasaan optimis. Mencari nafkah sebagai bagian dari ibadah harus dilihat dalam kacamata optimisme bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, dan optimisme kaum terdahulu harus menjadi contoh untuk masyarakat Islam hari ini. Begitupun pada saat ini, mungkin di antara kita ataupun keluarga kita sedang ada yang sakit. Kita harus optimis dalam diri kita. Kita harus yakin sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita saat ini berikhtiar agar Allah menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri kita, maupun di dalam orang tua, maupun keluarga kita yang saat ini sedang dirawat. Paling tidak sikap atau sifat optimis inilah yang menjadi salah satu obat sehingga bisa mengurangi beban penyakit yang sedang kita hadapi. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa memiliki sifat optimis dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarana bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa karabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma aslih jami'a wulatal muslimin wansur al-islam wal muslimin
wa ahlikil kafarati wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.